Selamat datang di channel saya dan jangan lupa like dan subscribe. Perkenalkan, saya Nunung Siti Nurjana, CGP Angkatan 10 kelas 261A, Unit Kerja SDN Bugasur Kedalaman 1, Gudo, Jombang. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SDN Bugasur Kedalaman 1. Dan tidak lupa saya perkenalkan Bapak Hadi Wiono MPD sebagai fasilitator saya dan Ibu Sundariwati SPDSD sebagai pengajar praktik saya. Latar belakang: budaya positif menciptakan suasana pembelajaran sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya, perlu ada disiplin positif dan kolaborasi antar seluruh elemen di sekolah. Dengan cara menerapkan disiplin positif melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Keyakinan yang dimiliki oleh sekolah sesuai aturan saat ini yang akan berpihak pada murid agar terwujud profil pelajar Pancasila. Tujuan: agar disiplin positif di sekolah terwujud, utamanya dalam berperilaku dan manajemen waktu. Siswa mampu menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Guru mampu memposisikan diri sesuai posisi kontrol, memahami kebutuhan, serta restitusi. Tolak ukur dan harapan dari aksi nyata kali ini adalah sebagai berikut. 1. Murid mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. 2. Murid mampu menerapkan disiplin positif, utamanya dalam berperilaku dan mengatur waktu. 3. Terwujudnya murid profil pelajar Pancasila. 4. Memahami budaya positif dan tidak ada lagi guru menghukum. Dukungan yang diharapkan. Adapun dukungan yang dibutuhkan untuk kegiatan diseminasi budaya positif adalah sebagai berikut. 1. Dukungan dan partisipasi dari kepala sekolah. 2. Dukungan dan partisipasi dari rekan sejawat. 3. Persiapan ruangan untuk kegiatan diseminasi. 4. Penyediaan perlengkapan kegiatan diseminasi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Membuat modul atau PowerPoint tentang budaya positif. Fokus disiplin positif. Konsultasi dengan kepala sekolah untuk suksesnya kegiatan. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merancang kegiatan. 4. Merancang tempat dan waktu kegiatan. 5. Presentasi. Dokumentasi kegiatan aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabiyyina nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul lagi di sini pada kegiatan saya sebagai CGP Angkatan 10. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Pak Imam selaku Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk yang meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan saya sebagai CGP di sini. Terima kasih karena tanpa dukungan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru tidak mungkin akan bisa terlaksana kegiatan saya. Langsung saja. Untuk acara pertama, marilah kita bersama-sama buka dengan ucapan basmalah. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya
Kami mohon Pak Imam untuk memberikan sepatah dua patah kata. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Kasudanan 1, mobil khusus Bu Nunung Siti Nurjana, yang mana di siang hari ini kita bisa berkumpul bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung, yaitu diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Kedua kalinya salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita jalan yang benar, yaitu agama Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nunung atas materi yang Ibu Nunung nanti sampaikan. Semoga materi-materi tersebut bisa kita serap, kita terima, dan kita terapkan di sekolah kita, yang mana nantinya bisa membawa perubahan positif bagi diri kita maupun sekolah kita. Bapak Ibu Guru, saya harap nanti mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai dengan akhir nanti. Kurang lebihnya itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Imam saya, Bapak Sekolah. Baik Bapak Ibu Guru, langsung saja mungkin saya di sini akan memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya sebagai penuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya dari kodrat anak tersebut. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tujuannya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai guru, tugas kita hanyalah menuntun, membimbing. Karena apa? Karena sejatinya anak-anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing. Kita sebagai pendidik hanya membimbingnya, menuntunnya bagaimana nanti lakunya itu. Apakah dia akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak atau sebaliknya. Jadi tugas kita sebagai guru hanya menuntunnya, membimbingnya ke arah yang lebih baik, tidak berubah kodrat yang sudah dia bawa. Selanjutnya, dalam menjalankan peran sebagai seorang guru tentu harus berpedoman pada trilogi yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingaso Sungkulodo, yang artinya di depan memberikan contoh atau teladan yang baik. Mungkin kita di sini sebagai guru agar bisa menjadikan siswa kita itu menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang santun. Tentunya kita juga harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita tersebut. Dan selanjutnya trilogi selanjutnya itu Ingmadyo Pamungkaso, yaitu di tengah membangkitkan semangat kepada anak-anak didik kita, dan di belakang tentu kita memberikan motivasi atau arahan kepada anak didik kita yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuturi handayani.
Ki Hajar Dewantara sendiri menggambarkan kalau pendidikan kita kepada anak-anak adalah ibarat kita menyimak benih. Kita sebagai petaninya, sekolah adalah sebagai tanah pertaniannya, dan anak-anak didik kita yang sebagai aset bangsa masa depan sebagai benihnya. Kalaupun tanah yang digunakan untuk bercocok tanam itu baik, benihnya juga baik, tapi kalau misalkan tanpa kita airi, tanpa kita pupuk dengan baik, apakah nanti padi yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik? Kira-kira bisa tumbuh dengan baik tidak, Bapak, menurut Bapak Ibu? Tidak nih. Tentu butuh yang namanya pupuk dan kemampuan. Betul sekali. Pupuk atau perawatan yang baik itu ya dasarnya dari kita sebagai guru. Ya. Pupuknya seperti apa? Tentunya pupuknya adalah penanaman nilai-nilai baik kepada anak didik kita tersebut. Monggo Bu lagi. Nah, pupuk ataupun penanaman yang baik, perawatan yang baiknya adalah bisa kita dengan memberikan budaya positif kepada anak didik kita. Apa sih yang disebut budaya positif? Budaya positif saat di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi digambarkan, bahwa pendidikan adalah ibarat persemaian benih-benih, yang mana kita sebagai petaninya, guru, murid sebagai padi yang ditanamnya, dan sekolah adalah sebagai tempat persemaiannya. Kalau kita tidak pupuk dengan baik, kita tidak rawat dengan baik, maka tidak mungkin akan tumbuh padi itu dengan baik pula. Tentu tidak akan menghasilkan hasil panen yang baik. Nah, penanaman ataupun pemupukannya yaitu lewat budaya positif di sekolah, seperti penanaman nilai santun, nilai mandiri, dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya sama Bapak dan Ibu guru, kira-kira apakah di sekolah kita sudah ada budaya positif yang bisa membentuk karakter anak menjadi anak yang baik? Tentunya sudah banyak sekali nilai budaya positif yang ada di sekolah kita. Pertama adalah mungkin ketika pagi hari Bapak Ibu guru menyambut siswa-siswi di depan gerbang dengan sapa, salam, senyum, sopan dan santun. Di situ sudah memupuk kepribadian yang baik siswanya. Oh, guru saya itu lakunya teladannya seperti ini. Kemudian juga pemupukan yang lainnya bisa dengan kebiasaan membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Mungkin nilai religi yang termasuk dalam leadership pelajar Pancasilanya. Atau anak-anak berlaku santun, hormat kepada gurunya, mencium tangan ketika masuk sekolah, datang ke sekolah, ketika pulang sekolah. Mungkin seperti itu. Nah, nilai-nilai budaya positif di sekolah yang seperti itu sudah seharusnya tetap kita jaga dan kita pertahankan supaya nanti bisa membentuk nilai yang baik kepada anak-anak didik kita di masa yang akan datang. Nah, konsep utama dari budaya positif itu ada 7. Untuk di CGP saya mempelajari ini kurang lebih hampir 2 minggu. Untuk sekarang mungkin hanya 1 jam ke depan saya sampaikan ke Bapak Ibu guru. Jadi nilai-nilai konsep utama budaya positif ini nanti akan saya paparkan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, konsep utama budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Poin pertama itu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun baik budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, contoh yang sudah saya paparkan di depan tadi yaitu budaya positif ketika kita menyambut anak-anak di gerbang sekolah, ketika memberikan pelajaran yang menyenangkan di dalam kelas,
kita secara tidak langsung. Ya, menyediakan lingkungan yang positif aman juga akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang memberikan rasa aman kepada anak didik kita. Yang kedua yaitu perubahan paradigma belajar. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Mungkin dalam masalah disiplin ini kontrol guru, terutama kita anak sekolah tingkat dasar, kontrol guru sangat dominan pada bukan pada penerapan disiplin terhadap siswa itu sendiri. Perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol atau ilusi kontrol Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguasaan posisi efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk bermasalah. Ilusi guru mengontrol murid. Mungkin di sini adalah memang kontrol penciptaan disiplin pada anak didik masih dominan dipegang oleh guru. Mungkin seperti kalau ada murid yang nakal, kita istilahnya apa ya? Ketika ada murid yang nakal, kita sebagai guru kadang itu suka, nah mungkin seperti itu. Kemudian jadi guru masih mengontrol murid bahwa perbuatan menyakiti itu seperti ini. Terus nanti si murid itu akan merasa takut atau apa, mungkin seperti itu. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Langsung saja contoh yang ketiga. Di sini mungkin ketika ada murid melakukan kesalahan, entah dia itu membuat temannya menangis atau apa, atau ketika hasil ulangan itu dia tidak baik hasil ulangannya, guru kadang mungkin mengontrol murid seperti ini atau mengkritik murid seperti ini. Kamu nggak kasihan kah sama orang tuamu yang sudah capek-capek cari uang? Kamu kok belajar di kelas nggak serius? Nah mungkin nanti akan tertanam pada diri siswa itu bahwa ucapan gurunya yang seperti itu adalah menandakan kalau dia itu adalah anak yang selalu bersalah, tidak bisa berbuat baik. Nah, sebenarnya hal ini juga memang kurang baik dilakukan gitu. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Lanjut mau belajar. Teori kontrol. Nah, di sini nanti saya akan punya permainan tentang posisi kontrol itu nanti akan dipegang oleh siapa. Nanti permainannya adalah mungkin saya nanti bisa minta dua rekan guru untuk maju ke depan, satu sebagai A, satu sebagai B. Mungkin saya bisa minta bantuan Bu Beka sama Bu Nur. Di sini kita akan belajar tentang teori kontrol. Di mana nanti permainannya adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan. Kemudian tugas teman yang satu adalah merayu temannya mengepalkan tangan tadi. Yang mengepalkan tangan tadi itu dia berpikir bahwa dia mempunyai sesuatu yang sangat berharga, yang sangat harus dilindungi, orang lain tidak boleh. Nah nanti tugas teman yang satu itu merayu temannya mengepalkan tangan dengan berbagai cara supaya temannya mengepalkan tangan itu mau membukanya. Monggo Bu Bika sama Bu Nur barangkali mencoba. Kita di sini akan belajar tentang posisi kontrol ada pada siapa. Mungkin nanti ada kaitannya dengan masalah disiplin pada anak didik. Monggo Bu Nur sama Bu Bika. Semoga ada yang berperan sebagai A yang mengepalkan tangan dan ada yang berperan merayu sedemikian rupa. Merayu monggo.
digenggam sama Bu Pika itu. Tapi dengan berbagai cara pun Bu Pika tetap tidak mau membuka tangannya. Padahal sebenarnya mungkin Bu Pika bisa saja mau membuka tangannya memperlihatkan kepada Bu Nur. Tapi Bu Pika tidak mau. Kenapa? Karena kontrol ada pada Bu Pika. Seakan aku sih mau dibuka atau tidak, kamu ngerayu-ngerayu. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan kedisiplinan, mungkin nanti posisi kontrol itu ada pada siapa. Nah, di sini disiplin positif. Apa sih makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan akan apa yang harus dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian yang mulia. Jadi disiplin ini diambil dari kata bahasa Latin disiplina yang diambil dari sikap murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin mungkin intinya adalah harus dari diri kita sendiri, kontrolnya dari diri kita sendiri. Misalkan, jadi tidak ada motivasi dari luar karena takutkah atau karena apa, tetapi murni disiplin itu adalah kita sendiri yang mengontrol. Contoh misalkan ini, anak-anak itu datang ke sekolah sebelum jam 7 seharusnya. Kalau dia memiliki kontrol pada dirinya sendiri tanpa ada paksaan atau apapun, tentu sebelum setengah 7 pagi-pagi sekali dia akan bangun. Saya harus sampai sekolah sebelum jam 7. Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa bersikap disiplin pada dirinya sendiri tanpa harus dipaksa. Ayo bangun, nanti kamu siang berangkat sekolahnya. Kalau seperti itu berarti kan posisi kontrol disiplin bukan dari dirinya sendiri tapi dari orang lain. Nah, mungkin seperti itu. Tapi dalam budaya kita di Indonesia, disiplin ini diterjemahkan sebagai sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang harus saklek dilaksanakan. Sesuatu yang harus saklek dilaksanakan. Kita harus patuh. Di mana patuhnya itu kebanyakan bukan dari kontrol diri kita sendiri, tetapi lebih takut akan mungkin kalau saya tidak disiplin nanti saya akan mendapatkan nilai yang jelek, entah itu dari atasan ataupun dari guru, atau dengan disiplin ini nanti saya akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi kontrolnya bukan dari diri kita sendiri. Mungkin ke murid juga seperti itu. Seperti yang tadi ada penggambaran dari Dr. William Gosel. Jadi kontrol pada diri siswa terhadap disiplin itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dia lebih takut pada bentuk hukuman atau yang lainnya. Monggo baca. Jadi disiplin positif di sini disimpulkan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai kebajikan terangkum semua dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun penerapan disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilakunya, dan mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ada hukuman. Kaitannya dengan
produktif dan disiplin. Ada kebutuhan dasar manusia yang menurut Dr. William Gusser ada 5, yaitu yang pertama, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan di dalamnya ada kebutuhan fisiologis, sandang, pangan, papan, ya, kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis, reproduksi untuk kelanjutan regenerasi berikutnya. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia yang berikutnya, penguasaan, pengakuan akan kemampuan atau power. Manusia memiliki kebutuhan dasar, ingin dianggap berharga, memiliki kekuatan untuk mencapai sesuatu, dan ingin diakui atas prestasi dan keterampilan, ingin didengarkan dan memiliki harga diri. Kebutuhan yang selanjutnya dari manusia sebagai kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan kesenangan atau fun, lumrah. Orang ingin memiliki kesenangan itu. Kebutuhan akan kesenangan ini mencakup kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain ataupun tertawa. Intinya bersenang-senang seperti itulah. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk disayang dan diterima baik oleh lingkungan di rumahnya ataupun lingkungan di sekolahnya ataupun lingkungan teman-temannya. Kemudian kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain, bersosialisasi. Kebutuhan yang selanjutnya itu kebutuhan akan kebebasan, freedom. Kebutuhan akan pilihan yang mencakup anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Monggo selanjutnya baca. Kebutuhan dasar manusia. Ini contoh pemaparan saya ambil di kelas saya sendiri. Contohnya misalkan di kelas saya sebagai guru kelas 1 SD Edukasi Kedalaman sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid yang bernama Agus. Beberapa anak mengeluhkan ulah Agus yang sering sekali memalak teman-temannya meminta uang jajan mereka secara paksa. Yang jadi pertanyaan, sebagai pertanyaan pemantik adalah, jika rekan-rekan guru di sini mengalami apa yang dialami oleh saya, apa yang akan rekan-rekan guru lakukan? Dan menurut Bapak dan Ibu guru, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Monggo lanjut saja. Kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia yang fun, survival, love and belonging, freedom dan power, mungkin Agus punya alasan-alasan tersendiri. Pertama, mungkin Agus pengen jajan, tapi orang tuanya lupa memberi uang saku. Sementara dia dari pagi sampai siang lapar, pengen jajan, pengen diisi perutnya. Akhirnya untuk dia bertahan, bagaimana caranya? Maka diambillah jalan pintas, dia memalak teman-temannya. Itu mungkin alasan pertama. Yang kedua adalah punya kekuasaan. Mungkin Agus merasa kalau dia adalah anak yang hebat, yang ditakuti oleh teman-temannya. Ketika dia mau minta uang sama temannya tidak berani langsung menuruti apa yang diinginkan oleh Agus. Itu kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah Agus hanya merasa iseng dan dia merasa senang ketika memalak teman-temannya dan teman-temannya itu takut. Jadi alasan Agus di sini hanya fun, hanya senang-senang saja. Yang keempat yaitu Agus pengen jadi perhatian teman-temannya. Agus pengen merasa diterima, pengen merasa kalau dia itu merasa teman-temannya itu senang, suka sama dia. Nah, di sini kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia yaitu love and belonging. Dan yang ketiga adalah Agus merasa uang saku dari orang tuanya tidak sesuai dengan keinginannya. Agus dikasih sakunya mungkin kurang dari ayah dan ibunya. Sementara dia nggak suka pengen jajan, dia pengen beli ini, pengen beli itu, sementara uangnya kurang. Nah, demikian beberapa contoh yang kita kaitkan dengan siswa
kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan, mungkin ada motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk baca teori motivasi perilaku manusia. Secara etimologi kata motivasi diambil dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Istilah motif menunjukkan suatu dorongan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. McDonald mendefinisikan motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling, perasaan, dan didahului dengan anggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi bisa dari dalam diri sendiri atau internal, bisa juga motivasi itu dari luar pribadinya atau eksternal. Teori motivasi menurut perilaku manusia. Motivasi eksternal. Pertama mungkin motivasi eksternal ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya motivasi eksternal dilakukan ketika dia merasa tidak nyaman ketika telah melakukan suatu kesalahan dan bagaimana cara dia menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang kedua, motivasi eksternal yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau saya melakukan hal ini, kira-kira nanti saya dapat apa ya? Nah, jadi bukan dari dirinya sendiri, tapi dia mengharapkan sesuatu dari luar dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Cara dia menghargai diri sendiri adalah saya menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Ini kalau kita kaitkan dengan masalah disiplin. Jika saya berlaku baik, jika saya berlaku santun, kira-kira nanti saya akan menjadi seperti apa? Mungkin seperti itu kalau menurut internal. Lanjut ngomong Bu Eja. Next lagi. Sudah, tunggu. Nah, kaitannya dengan motivasi eksternal dan internal. Tadi motivasi eksternal yang pertama adalah ketika saya melakukan ini, nanti saya akan mendapatkan apa ya? Mendapatkan hukuman atau sanksi. Nah, kita akan sedikit mengkaji tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa sih hukuman itu? Hukuman mungkin lebih terfokus adalah kepada hal-hal yang kurang enak, hal-hal yang menyakitkan, atau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, mungkin karena dia itu melanggar disiplin, akhirnya dia mendapatkan hukuman. Pada akhirnya anak akan benci yang namanya disiplin atau peraturan. Kemudian lebih bersifat ke paksaan, dan hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, mungkin karena kalau dia sedang mendapatkan hukuman dari gurunya, dia akan beranggapan kalau dia bukan anak yang baik. Nah, jadi dia memiliki konsep diri yang buruk. Kemudian anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum. Pada akhirnya ketika dia berbuat salah, dia akan menutupinya karena kalau ketahuan nanti akan mendapatkan punishment atau hukuman. Kemudian dalam konsep hukuman ada rasa bersalah, ada rasa marah, ada rasa dipermalukan dan merasa tak dihargai. Kalau dalam beberapa kasus mungkin masih ada konsep seperti ini. Ketika anak tidak mengerjakan PR, dia disuruh berdiri di depan kelas atau diberi hukuman seperti apa. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, anak akan merasa dipermalukan dan merasa sangat tidak dihargai. Lain halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek, hanya sesaat, hanya temporer. Kemudian anak menghargai disiplin itu harus seperti apa. Kemudian ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak
bersifat temporer, tidak selamanya. Mungkin ini yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sendiri apa sih? Hukuman itu biasanya yang membuat aturannya adalah guru. Tapi kalau konsekuensi, nanti kita akan lanjut ke keyakinan kelas, kesepakatan, dan peraturan kelas. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus dia lakukan, tapi karena dia telah berbuat salah seperti itu. Kalau hukuman itu kan terkadang ketika diberi hukuman, dia merasa ini bukan salahku, aku dihukum. Karena kalau guru memberi hukuman, itu tidak mau mendengarkan penjelasan dari murid kalau dia berbuat salah itu kan ada rasa seperti ini. Kalau konsekuensi lebih kepada hukuman yang awalnya sudah disepakati oleh dia dan beberapa temannya dipandu oleh guru, nanti akan terbantu dalam keyakinan kelas. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Contoh, kita main tebak-tebakan. Ketika anak disuruh mencatat oleh gurunya di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Karena bikin lelah juga ya, harus menulis sampai selesai. Kemudian yang berikutnya lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Yang ketiga, kemudian diminta untuk push up 15 kali, hukuman. Yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis atau konsekuensi. Konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dulu. Hukuman. Silakan coba kita lihat di jawaban Bapak Ibu guru tadi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi ternyata memang sebuah bentuk hukuman. Karena apa? Karena guru tidak mau, mungkin dalam hal ini guru tidak ingin tahu alasan dia terlambat itu karena apa. Karena dia terlambat, guru langsung menjudge, "Udah, kamu terlambat, kamu dihukum mencatat 100 kali," tanpa mau mendengarkan alasan dari siswa yang terlambat tersebut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Nah, ini juga mungkin ya salah satu bentuk yang bisa disebut hukuman. Begitu kira yang selanjutnya, murid diminta push up 100 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga contoh hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu bentuk konsekuensi. Nih, monggo selanjutnya langsung ya. Nah, kita beralih ke apa itu restitusi. Bapak Ibu guru mungkin pernah mendengar restitusi itu apa? Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi di sini adalah yang mungkin semacam bukan hukuman sih, tapi lebih kepada kenapa si murid itu bisa berbuat salah, pasti dia punya alasan-alasan tertentu. Di sini kita tidak menjudge dia itu salah atau apa, tapi kita gali kenapa dia sampai berbuat salah, alasannya seperti apa. Kemudian nanti kita kembalikan kepada siswa tentang apakah dia berbuat salah seperti ini adalah hal yang baik atau tidak. Jadi seperti itu. Ciri-ciri restitusi, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ketika si anak berbuat salah, kita berikan tawaran kira-kira seperti apa nanti untuk perbaikan ke hal yang lebih baik lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, introspeksi pada diri anak itu sendiri ketika melakukan kesalahan.
Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa dia merasa dipermalukan dan sebagainya. Restitusi kaitannya dengan posisi kontrol guru. Ketika pada bagian restitusi, guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, apakah guru bertindak sebagai penghukum, atau guru bertindak sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah dia sebagai teman, atau sebagai manajer. Kita akan ulas satu-satu. Ketika guru berada pada posisi sebagai penghukum, biasanya guru akan selalu bicara dengan nada tinggi, membentak-bentak dan sebagainya. Kemudian karena merasa dibentak atau dimarahi, mungkin murid juga akan merasa dia akan marah, dendam atau bersifat agresif. Jadi bukannya dia itu nurut sama gurunya, tapi mungkin dia akan melakukan perlawanan. Kemudian menyalahkan orang lain. Yang melakukan bukan saya, dan saling tunjuk dengan temannya. Ini ketika guru berada posisi penghukum. Kemudian ketika guru berada pada posisi manajer, guru akan bicara dengan nada suara yang halus, memelas. Kamu nggak kasihan kan sama guru sudah capek-capek ngajar, kamu di kelas nakal terus. Nah seperti itu. Nanti kalau kamu nggak nurut di kelas mana terus, nanti guru dimarahi sama kepala sekolah. Nggak kasihan kan? Nah seperti itu kan. Bicaranya harus seperti itu. Kalau guru sudah berada posisi ini, bicaranya memelas, murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kasihan guru, kamu sudah capek-capek, kamu di kelas ribut saja. Nah seperti itulah. Kemudian murid juga akan menyembunyikan dan menyangkal, dan mungkin nanti imbasnya adalah dia akan selalu berbohong. Timbul sikap yang tidak baik. Posisi berikutnya itu posisi guru ketika dia bertindak sebagai teman. Nada suara yang dikeluarkan akrab, ramah, kadang guyonan sama teman-temannya itu. Nah di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dan murid hanya mau mendengar guru itu saja. Tapi contoh misalkan saya bertindak seperti teman murid-murid. Ketika dia berbuat salah, dia akan mencari saya karena saya dianggap temannya, dan mungkin nanti akan membelanya dari perbuatan yang tidak baik tersebut. Kemudian murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah ini juga sepertinya kurang baik posisi sebagai teman. Jadi guru itu tidak bisa tegas dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah ketika guru berada posisi manajer. Ada suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, dan guru membantu siswa untuk bertanggung jawab. Nah, posisi inilah yang mungkin sangat baik dan dianjurkan untuk guru ketika mencoba memberi restitusi kepada murid, mencari solusi atau masalah yang ada tanpa harus memberikan hukuman atau punishment. Kemudian menguatkan watak atau karakter anak. Yang terakhir itu guru sebagai pemantau atau mengawasi. Nada suaranya datar, bahasa tubuh formal, serius, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, memberi konsekuensi menyesuaikan bila diawasi. Misalkan contoh, kamu lagi bikin nangis temannya sudah berapa kali. Jadi gurunya itu memantau terus, mendadak terus. Nah seperti itu contohnya mungkin baikkan. Kamu lagi. Nah demikian posisi kontrol yang ada pada guru. Sekarang kita kaitkan pertanyaan dengan posisi kontrol guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika mengucapkan kata ini, siapa yang mengatakan ketika berada pada posisi apa guru? Ternyata ketika mengatakan hal tersebut, guru berada posisi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ketika mengatakan ini, guru berada posisi penghukum.
Bapak, nanti guru dimarahin Pak pulang sekolah. Nah, ketika berkata seperti ini, guru berada pada posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan hadiah hari ini? Kalau mau, jadilah anak yang baik. Ketika mengatakan hari ini, guru berada posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah kira-kira bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ketika mengatakan hari ini, guru berada pada posisi sebagai seorang manajer. Saya ini ilustrasikan satu kasus. Pada hari Senin, Pak Hasan tidak masuk sekolah. Pak Hasan merupakan guru matematika. Saat itu Bupati mengatakan Pak Hasan, Bupati baru saja calon menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bupati sebagai guru pembantu Pak Hasan. Bupati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk fokus tetap pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Pak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Pada kasus pertama ini kira-kira Bupati berada pada posisi sebagai apa? Menurut Bapak Ibu? Memposisikan sebagai teman. Sebagai teman. Pada posisi ini Bupati memegang peranan posisi kompas sebagai teman. Dengan kata-kata yang diucapkannya mungkin kita bisa tahu. Pada kasus kedua, Angkot dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat pertengkaran adu mulut yang kemudian berlanjut dengan adu jotos, fisik, sampai tidak langsing baju dari Angkot terlepas. Pada saat itu guru piket langsung mengenai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai KS berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif untuk meluapkan emosinya itu. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah ini, Anto? Anto menjawab, saya perlu lancing saya diperbaiki Bu, karena saya takut ibu saya marah karena kancing baju saya terlepas. Nah di sini Ibu Suti pun bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 buah kancing baju Anto, Dino? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Bu Suti menawarkan kepada Dino untuk menjahitkan baju Anto, memasang kancing bajunya. Tapi Anto, Dino ngeles dia, saya nggak bisa jahit Bu. Di sini Bu Suti menawarkan solusi yang baik seperti apa? Kira-kira dari kasus yang kedua ini, posisi Bu Suti sebagai penghukum, manajer, atau sebagai pembuat rasa bersalah? Karena di sana beliau memberikan solusi yang baik untuk Dino dan Anto. Lanjut. Nah, ya, keyakinan kelas. Untuk yang keenam yaitu tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang menjadi dasar dari peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru dengan siswa di kelas. Intinya keyakinan kelas adalah seperti ini. Kita memiliki harapan pembelajaran di kelas itu seperti apa. Dan untuk misalkan pembelajaran di kelas itu nanti bisa pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang tertib, pembelajaran yang aman dan lain sebagainya. Nah, dari keyakinan kelas atau hal-hal yang diinginkan tercipta di dalam kelas itu, tentu
kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu terjadi atau tercipta berdasarkan adanya kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa kelas itu sendiri. Bagaimana supaya tercipta pembelajaran yang tertib, yang aman dan menyenangkan. Dan nanti imbasnya adalah ketika sebuah kesepakatan kelas, maka akan ada konsekuensi juga yang disepakati bersama. Keyakinan kelas berdasar dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kemudian nanti akan menghasilkan yang namanya peraturan kelas yang harus disepakati, dijalankan, dan konsekuensinya harus diterima oleh seluruh warga kelas yang ada di kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas berpijak pada prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, ras, negara, dan bahasa. Kebajikan universal adalah nilai-nilai atau norma-norma yang sudah disepakati oleh seluruh agama tanpa memandang suku, ras, negara, dan bahasa. Agama mengajarkan kebaikan. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Untuk berusaha. Tujuan dari dibuatnya atau terciptanya keyakinan kelas adalah untuk menumbuhkan nilai positif yang kemudian nanti nilai positif itu akan menjadi sebuah budaya positif bagi siswa. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan di kelas dibuat dalam bentuk positif. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa dalam kelas tersebut boleh menyatakan pendapatnya, boleh menyatakan keinginannya tentang bagaimana keyakinan kelas tersebut dapat diciptakan, dapat dibuat. Kemudian keyakinan kelas yang disusun atau dibuat tersebut bisa kita ditinjau kembali dari waktu ke waktu, dari sifatnya temporer. Nah, kaitan dengan keyakinan kelas, ada satu peraturan dibuat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang ditanamkan di sini ada tentang sifat apa? Monggo langsung saja. Slide berikutnya berikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang ditanamkan di sini adalah tentang tanggung jawab. Betul. Jadi setelah mengambil buku atau apa, tidak kembali atau tergeletak begitu saja, tapi letakkan kembali ketika di mana dia mengambil. Yang kedua yaitu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang diterapkan adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang diterapkan adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kaitannya keyakinan kelas dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kaitannya dengan keselamatan dan keamanan. Setelah membuat keyakinan kelas, alangkah baiknya kita dokumentasikan, baik itu berupa video ataupun foto, ketika penyusunan keyakinan tersebut atau kesepakatan kelas tersebut. Nah, nanti hasil dari kesepakatan kelas bisa kita pasang di kelas sebagai peraturan atau tata tertib kelas. Monggo Bu Ica. Nah, sekarang adalah segitiga restitusi. Di awal tadi sudah dijelaskan tentang restitusi itu seperti apa. Segitiga restitusi. Lanjut.
Validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, nilai-nilai apa ya, sama nilai-nilai yang apa ya telah kita sepakati lanjut Bu. Menstabilkan identitas, contoh ketika seorang anak berbuat salah, kita berikan kata-kata yang membuat dia itu tidak terasa takut atau apa. Tapi kita katakan kalau setiap orang pasti pernah berbuat salah. Hanya saja ketika kita berbuat salah, coba kita cari solusinya seperti apa. Validasi atau kebutuhan. Ketika anak-anak berbuat salah, kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita berikan kata-kata seperti tadi ketika dalam menstabilkan identitas bahwa setiap orang bisa salah. Selanjutnya langkah yang selanjutnya itu validasi kebutuhan. Ketika kamu melakukan kesalahan, kamu pasti punya alasan. Alasannya seperti apa nanti kita akan tahu. Dan yang terakhir yaitu setelah menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinan. Contoh misalkan kemarin kelas 1 ada anak tidak melaksanakan piket. Saya panggil anak tersebut, kenapa kamu tidak melaksanakan piket? Dia menjawab, saya bangunnya kesiangan Bu. Nah, saya tidak langsung menyalahkan, tapi kita tanyakan dulu, kita validasi dulu kebutuhan dia, kenapa dia itu tidak melaksanakan piket karena bangun kesiangan. Bangun kesiangan karena apa? Ternyata malam harinya dia tidurnya sangat larut dengan alasan karena menonton televisi. Akhirnya saya tanyakan keyakinan kelasnya, menurut kamu jika kamu tidak melaksanakan piket, apakah itu perbuatan yang baik? Masih ingat tidak tentang keyakinan dan kesepakatan kelas bahwa setiap yang mendapatkan giliran piket harus melaksanakan dengan baik? Nah, dia menjawab ya. Mau dikasih solusi, kasih saran supaya tidak bangun kesiangan lagi. Nah, guru bisa memberikan solusi dengan memberi nasihat kepada anak agar sebaiknya supaya tidak bangun kesiangan, tidur lebih cepat. Nah, mungkin itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan pada segitiga restitusi. Lanjut mau Bu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pemaparan yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang ingin memberi pendapat atau bertanya atau bagaimana? Monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu. Atau dicukupkan mawon? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Sangat jelas. Bagaimana Bobi mau tanya? Dan silakan Bobi, barangkali ada yang mau ditanyakan atau Bu Boni atau siapa? Nggih. Perbedaan antara keyakinan, kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah keyakinan bersama atau yang seperti tadi saya paparkan, keyakinan bersama akan kegiatan positif yang ada di kelas. Contohnya adalah pembelajarannya akan berhasil itu yang seperti apa? Itu yang kita yakini. Sedangkan kesepakatan kelas itu adalah modal dasar dari terbentuknya keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat melalui surat pendapat dengan siswa tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang tadi diyakini bahwa bisa tercipta. Mungkin belajar dengan tertib, belajar dengan baik, atau angkat tangan sebelum bicara dan sebagainya. Dari keyakinan kelas tersebut nanti akan dibuat yang namanya peraturan kelas. Demikian. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, saya kira cukup sekian saja pemaparan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar ataupun sikap yang kurang enak dilihat. Sekali lagi sebagai CGP di sini saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian di sini.
akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salwa, Bu Nunung dapat informasi dari teman-temannya piket hari ini. Katanya Salwa tidak melaksanakan piket ya? Kenapa? Mengapa datangnya telat? Bangunnya kesiangan, tidurnya larut malam ya? Kenapa? Oh, lihat TV. Iya. Apa Salwa masih ingat akan kesepakatan kelas kita tentang kewajiban melaksanakan piket? Masih ingat. Baiklah, jika masih ingat, apakah yang telah dilakukan Salwa itu sebuah kesalahan tidak melaksanakan piket? Jadi mau dikasih saran sama Bu Nunung supaya tidak mengulanginya lagi. Mau? Iya. Nanti Salwa kalau tidur jangan terlalu larut ya, biar nanti dia bangun kesiangan, biar tidak telat datang ke sekolah. Siap? Oke, baiklah. Kalau Salwa sudah sadar akan kesalahan Salwa dan sudah mendapatkan ini, jadi Bu Nunung minta Salwa melaksanakan dengan baik nanti ya.